Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Sertika Ayu dari kelas 2C, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang apa itu fonem, alofon, distribusi, komplementer, pasangan, minimal, perubahan bunyi, asimilasi, disimilasi, metatesis, dan elipsis. Yang pertama ada prinsip penemuan fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. L. Bloomfield mengatakan a minimum unit of distinctive sound feature is a phoneme. Berdasarkan rumusan tersebut, dijelaskan bahwa fonem mempunyai fungsi pembeda, yaitu pembeda makna, sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna. Wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental atau bunyi vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental atau baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental atau baik nada, tekanan, durasi, maupun jeda. 2. Alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalnya, fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal atau besar dan di tengah kabel. Berbeda dengan fonem ini, pada posisi akhir, fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misal, fonem pertama pada kata makan dan makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem tidak membedakan arti dinamakan alofon. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Kalau P yang lepas kita tandai dengan P saja, sedangkan P yang tak lepas kita tandai dengan P. Maka kita dapat berkata bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P mempunyai dua alofon, yakni P dan P. Selanjutnya, distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah distribusi fonem yang sifatnya tetap dan tidak menimbulkan perubahan makna. Ketika dua fonem berada dalam distribusi komplementer, untuk membedakannya dapat dilihat dari letak alofonnya, karena fonem yang sama memiliki alofon yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, ada 3 sifat distribusi komplementer. Contohnya, pitch atau pitch yang beraspirasi, space atau space yang tidak beraspirasi, dan map atau map yang tidak diletupkan. Selanjutnya, pasangan minimal. Pasangan minimal adalah pasangan bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna pada sebuah bahasa atau kata tunggal yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi berbeda. Minimal fonem dapat dipakai sebagai alat permainan bahasa, sebab pengertian permainan bahasa adalah adanya upaya yang dilakukan oleh penutur bahasa dalam mempermainkan bahasa, khususnya kata, demi tujuan atau kepentingan tertentu. Berdasarkan referensi yang ada, permasalahan pasangan minimal fonem sebagai alat permainan bahasa belum pernah dijadikan objek penelitian tersendiri, sehingga menarik untuk dikaji. Selanjutnya, perubahan bunyi. Perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila perubahan itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofon atau varian bunyi dalam fonem yang sama. Dengan kata lain, perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis. Tetapi apabila perubahan bunyi itu sudah sampai berdampak pada pembeda makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut merupakan alofon dari fonem yang berbeda. Dengan kata lain, perubahan itu disebut sebagai perubahan fonemis. Jenis-jenis perubahan bunyi tersebut berupa asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diptongisasi, monoptongisasi, dan anaptiksis.
Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Contoh, kata bahasa Inggris top diucapkan top dengan kata T apico dental, tetapi setelah mendapatkan S amino volatile pada stop, kata tersebut diucapkan stop dengan T juga lamino volatile. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahulunya sehingga sama-sama lamino volatile. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan disebut asimilasi progresif. Disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh, kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar, tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama dibedakan atau disimilasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alopon dari fonem R dan L merupakan alopon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. Selanjutnya, metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya, lemari berasal dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba, rebab berasal dari bahasa Arab arbab. Dan yang terakhir ada elipsis. Elipsi adalah tanda berubah 3 titik yang diapit spasi, menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Namun penggunaan tanda elipsis masih sering keliru, terutama pada penggunaan jumlah tanda titik. Seharusnya jumlah titik pada tanda elipsis hanya sebanyak 3 titik. Akan tetapi sebagian pemakai bahasa tidak mengetahui hal ini. Selain itu, jumlah titik pada tanda elipsis yang terletak di akhir kalimat ada sebanyak 4 tanda titik. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.